Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi terkait pengertian pengawasan dalam lembaga pendidikan dengan menggunakan media konkret diorama. Nah, sebelum masuk ke pemateri, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Saya Yalia Maulana Akbar dari kelas 2C dengan NIM 2024 1510191. Silakan. Saya Rana Desia Stefani dari kelas 2C dengan NIM 2024 15119. Saya Salisa Taufia dari kelas 2C dengan NIM 2024 1510174. Selanjutnya ke penyampaian materi. Jadi media konkret diorama ini menjelaskan tentang pengertian pengawasan dalam lembaga pendidikan. Nah, untuk pengertian pengawasan yaitu adalah sebuah proses mengawasi segala sesuatu untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Nah, adapun pengawasan menurut para ahli, yang pertama ada dari D. Liang G pada tahun 2000. Nah, dia menjelaskan, memaparkan pengawasan yaitu adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memperhatikan dan memeriksa bagaimana sebuah pekerjaan atau kegiatan yang dijalankan. Nah, melalui pengawasan ini kita dapat memastikan bahwa pelaksanaannya itu benar-benar sesuai dengan rencana, sesuai tujuan yang sudah disepakati. Terus jika selama proses itu ditemukan kesalahan, kendala atau apapun itu, maka pengawasan berfungsi untuk memberikan arahan dan tindakan korektif agar kegiatan tersebut bisa kembali berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Nah, yang kedua ada dari O'Donnell. Dari O'Donnell ini pengawasan dipaparkan yaitu menjelaskan adalah kegiatan untuk melihat apakah pelaksanaan kerja itu sudah sesuai dengan rencana atau tidak. Nah, dengan cara mengukur hasil, membandingkan dengan standar, lalu memperbaiki jika ada kesalahan-kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengawasan itu. Dengan kata lain, menurut O'Donnell ini, pengawasan dapat membantu memastikan bahwa semua aktivitas itu berjalan sebagaimana mestinya dan tetap pada arah tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, yang ketiga ada dari Albrecht. Menurut ahli ini, pengawasan itu merupakan cara untuk memeriksa apakah pekerjaan itu sudah benar atau tidak. Nah, dilakukan dengan cara melihat lalu membandingkan dengan apa yang sudah terjadi di kejadian itu. Yang keempat ada menurut Robbins. Nah, menurut ahli ini, pengawasan itu cara organisasi mengecek apakah pekerjaan yang dilakukan sudah benar sebagaimana mestinya, sudah sesuai dengan yang direncanakan. Terus caranya yaitu mengamati proses kerja, membandingkan hasil dengan standar, lalu mengambil langkah-langkah perbaikan jika ada yang tidak sesuai dengan rencana yang telah disepakati itu. Terus menurut ahli ini, pengawasan dan organisasi dapat tetap berada pada jalur yang benar untuk mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya ke pemateri kedua. Silakan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu adalah manajer atau pemimpin dan administrator tertinggi di suatu lembaga pendidikan, yaitu di sekolah. Nah, ia bertanggung jawab penuh atas seluruh operasional sekolah,
baik akademik maupun non-akademik. Nah, ada juga peran dan tanggung jawab utamanya. Yang pertama itu ada pendidikan. Pendidikan itu membimbing guru dan siswa dalam pengembangan diri. Nah, yang kedua itu ada manajer, yaitu mengelola sumber daya sekolah berupa keuangan, fasilitas, tenaga kependidikan. Nah, yang ketiga itu ada administrator, yaitu melaksanakan administrasi sekolah berupa surat menyurat, laporan, dan data. Nah, yang keempat ada pengawas, yaitu melakukan pengawasan terhadap proses pembelajaran dan kinerja staff. Nah, yang kelima itu ada pemimpin, yaitu membangun visi misi dan budaya positif di sekolah. Yang keenam itu ada inovator, yaitu mendorong dan melaksanakan pembaharuan dalam pendidikan. Nah, jadi secara singkatnya itu, kepala sekolah adalah pengambil keputusan utama dan penanggung jawab atas mutu lulusan dan kinerja sekolah secara keseluruhan. Nah, terus ada yang ketiga itu ada pengawasan, yaitu pengawasan di sekolah itu adalah pejabat fungsional yang diberi tugas tanggung jawab dan wewenang penuh oleh pemerintah dinas untuk melakukan pengawasan manajerial dan akademik pada satu satuan pendidikan tertentu. Nah, di pengawas juga ada peran dan tanggung jawab utamanya. Yang pertama itu ada pengawas akademik, yaitu membimbing dan memfasilitasi peningkatan kompetensi profesional guru, misalnya dalam menyusun RPP, melaksanakan pembelajaran, dan penilaian. Nah, yang kedua itu ada pengawasan manajerial, yaitu membimbing dan memfasilitasi peningkatan kinerja kepala sekolah dan efektivitas pengelolaan sekolah. Misalnya itu pengelolaan kurikulum, sarana prasarana, dan anggaran. Yang ketiga itu ada pemantauan dan evaluasi, yaitu memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan atau SNV di sekolah binaannya. Nah, jadi pengawas berperan sebagai peminjam mutu eksternal dan agen pembangunan profesional di tingkat gugus sekolah atau wilayah kerja. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yang keempat itu ada guru, yaitu tenaga pendidik profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran di kelas. Guru itu sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan kurikulum dan penentu keberhasilan siswa. Oleh karena itu, guru memiliki 4 kompetensi. Yang pertama ada pedagogik, berupa kemampuan mengelola pembelajaran siswa, misalnya memahami karakteristik siswa, menyusun RPP, memilih metode mengajar. Yang kedua ada kompetensi kepribadian, dengan berkepribadian yang mantap, berakhlak mulia, dan menjadi teladan. Kemudian yang ketiga, guru harus mempunyai kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Dan yang keempat, guru harus mempunyai kompetensi sosial, yaitu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan siswa, rekan kerja, orang tua, dan masyarakat. Nah, peran utama guru tersebut adalah mentransfer ilmu, membentuk karakter, dan memfasilitasi perkembangan potensi dari setiap siswa. Nah, poin kelima itu adalah siswa sendiri atau yang disebut sebagai peserta didik, adalah individu yang terdaftar dan belajar di suatu lembaga pendidikan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran. Nah, peran dan posisi siswa itu sendiri, yang pertama sebagai subjek pembelajaran. Nah, jadi siswa itu bukan hanya sebagai penerima informasi
secara pasif saja, tetapi juga pelaku aktif dalam proses belajarnya sendiri. Yang kedua, sebagai penerima layanan pendidikan yang bermutu, adil, dan relevan. Yang ketiga, sebagai agen perubahan, siswa dididik untuk menjadi individu yang kritis, bertanggung jawab, dan siap berkontribusi di masyarakat. Kemudian ada tanggung jawab utama dari siswa sendiri, yaitu satu, mengikuti proses pembelajaran yang tertib dan aktif. Yang kedua, menaati peraturan sekolah. Yang ketiga, berusaha mencapai prestasi belajar yang optimal. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.